Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Meskipun kita masih daring, yang penting kita tetap semangat, ya, tetap jaga terus kesehatan. Ya, saya menghimbau kepada adik-adik semua yang ada di rumah, ya, tetap ikuti terus anjuran yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M, tetap memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan jangan lupa terus menjaga jarak ketika berada di tempat keramaian. Ya, kita berharap agar COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat tetap muka langsung secara luring dan tidak daring lagi seperti yang kita rasakan saat ini ya. Ya, semoga COVID ini cepat berlalu. Oke. Materi pertama kita hari ini adalah mengenai konsep dasar manajemen, di mana poin-poin yang akan kita bahas di sini adalah mengenai pengertian manajemen, fungsi manajemen, peran manajerial, tingkatan manajerial, dan keterampilan manajemen. Nah, sebenarnya sih kita sudah tahu ya, manajemen itu sudah lama ya, diterapkan ya, sejak dulu. Siapa sih yang membutuhkan manajemen? Nah, pertama adalah perusahaan, bisnis. Kedua, semua tipe organisasi. Yang ketiga, semua tipe kegiatan. Ya. Mengapa manajemen itu dibutuhkan? Nah, manajemen itu emang harus dibutuhkan. Apakah itu untuk organisasi, untuk diri kita, ya. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Oke. Nah, definisi umum tentang manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Jadi skema pengertian manajemen bisa dilihat di sini bagiannya itu dia memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan agar efektif dan efisien. Oke. Apa itu efektif? Ya. Efektif itu adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat. Nah, efisiensi itu kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu dengan tepat. Jadi efektif dan efisien itu sesuai dengan tujuannya harus tepat sasaran ya dengan sumber daya yang ada. Fungsi-fungsi manajemen yang kedua ya tentang yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian serta pengawasan ataupun pengendalian. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen di dalamnya ya. Yaitu tentang perencanaan ataupun planning. Apa itu planning? Ya, planning ataupun rencana. Ya, itu kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti pengambilan keputusan, itu merupakan bagian dari perencanaan. Nah, manfaat dari perencanaan itu apa? Itu mengarahkan kegiatan organisasi meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, menetapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi. Ya, terakhir itu memonitor kemampuan organisasi. Jadi, dengan adanya perencanaan, kita tahu tujuan kita kemana, apa yang misi perusahaan tersebut dijalankan. Ya. Jadi kita harus ada perencanaan agar tujuan kita itu tercapai. Nah, pengorganisasian, apa itu pengorganisasian atau yang disebut dengan organizing atau staffing? Ya, jadi pengorganisasian itu adalah kegiatan mengkoordinir sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi organisasi itu ada sekelompok orang ya, untuk menetapkan tugas-tugasnya sesuai dengan
keahliannya masing-masing. Ya, di sini bisa kita lihat organizational design ya, desain organisasi atau disebut dengan kalau di perusahaan itu ada struktur organisasi. Ya, ini tidak nampak ya, ada direktur utama, ada manajer di bawahnya, manajer pemasaran ya. Berarti dia tempatnya di departemen pemasaran. Oke. Jadi selanjutnya adalah pengarahan atau leading. Apa itu? Kegiatan memberikan pengarahan, mempengaruhi orang lain, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja. Oke. Pengarahan merupakan kegiatan paling menantang karena berhadapan dengan manusia. Nah, pengendalian atau controlling, kegiatan yang bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Jadi kalau dalam perusahaan itu ada yang namanya disebut internal control. Ya, jadi setiap apapun kegiatan bisa dikontrol oleh si audit. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai bisa dikontrol. Fungsi pengendalian itu menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang tercapai, membandingkan poin-poin dengan poin pertama, melakukan perbaikan jika ada penyimpangan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, melakukan perbaikan jika ada penyimpangan. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pembelian misalnya ya, ada pengontrolan agar tidak loss budget seperti itu. Oke. Biasanya kan kalau di perusahaan tuh ada yang namanya markup ya, ataupun menaikkan harga yang tidak ada harga sekian jadi dinaikkan harga sekian. Makanya harus ada internal audit, ada pengontrolan di dalamnya. Agar apa? Agar segala sesuatu biaya ataupun biaya-biaya pengeluaran itu dapat dikontrol, tidak loss control. Oke, selanjutnya adalah peran manajerial. Apa itu yang disebut dengan manajer? Nah, manajer itu setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Oke. Manajer itu diklarifikasikan menjadi dua, yaitu menurut tingkatannya dan menurut tanggung jawabnya. Menurut tingkatannya dia itu ada yang disebut dengan top manager, yang kedua middle manager, dan lower manager. Top manager itu dia adalah paling tinggi, middle dia di bawah manager atau di bawah direktur, dan lower itu seperti staff. Ya. Nah, menurut tanggung jawab dan organisasi itu ada manajer umum dan manajer fungsional. Nah, manajer umum itu seperti general manager, dan manajer fungsional itu seperti personalia seperti itu ya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Nah, tingkatan manajer. Manajer puncak itu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Oke, contohnya direktur, presiden, kepala, dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya adalah manajer menengah. Manajer menengah itu atau disebut dengan middle ya. Dia membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer, lainnya juga karyawan operasional. Oke, jadi kalau ada kesalahan-kesalahan para bawahannya, itu tugas si manajer menengah. Contohnya kepala seksi, kepala bagian. Oke, selanjutnya adalah manajer bawah, yaitu memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional seperti mandor, pengawasan lapangan, dan lain sebagainya ya. Manajer fungsional dan manajer umum. Ya, pertama manajer fungsional, dia mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, ya, yaitu produksi pemasaran, personalia, dan keuangan. Jadi ada fungsinya masing-masing di dalamnya. Misalnya personalia, dia mengatur bagaimana karyawan itu sistemnya, kerjanya seperti apa, dia mengatur tentang karyawan-karyawannya. Nah, manajer pemasaran ya, bagaimana dia menjual barang-barangnya atau produknya ke khalayak ramai. Jadi ada fungsinya masing-masing peran seorang manajer tersebut. Nah,
Manajer umum dia itu mengawasi, mengatur, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja, ya seperti yang saya sebutkan tadi adalah general manager. Ya, jadi dia lebih berat tanggung jawabnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai keterampilan atau skill manager. Ya, keterampilan teknis ya, yang dimiliki seorang manajer itu keterampilan teknis ya. Pertama, keterampilan manajer itu yang harus dimiliki adalah keterampilan teknis. Ya, dia harus mampu menggunakan alat, termasuk alat bantu, ya, menerapkan prosedur operasional standar dan pengetahuan teknik khusus. Jadi, meskipun dia seorang manajer, dia juga harus tahu bagaimana cara penggunaan. Nah, selanjutnya adalah keterampilan manusiawi, di mana kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah keterampilan konsepsional. Apa itu keterampilan konsepsional? Di mana kemampuan seorang manajer untuk mengkoordinir dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan di dalam organisasi. Ya, dia mampu mengkoordinir segala sekelompok orang ya dengan kepentingan dan kegiatan di dalam organisasi. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita dapat bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Ikuti terus presentasi saya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.